富士ウェルド、最大の利益のための最高の機器。 Ini bukan mesin las yang asal nyala aja. Ini adalah perangkat las heavy duty yang punya otak atau fitur intelligent welding. Jadi kalian bisa bayangin, kalian punya satu unit mesin las yang bisa handle hampir semua jenis logam dari baja biasa sampai dengan aluminium yang udah terkenal rewel banget dalam proses pengelasannya. Halo teman-teman welder dan maker semuanya. Kali ini kita bakal ngulik sebuah kotak ajaib yang sering banget kalian tanyain. Terutama buat kalian yang berkecimpung di dunia fabrikasi, bengkel modifikasi, atau bahkan seni logam. Pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Facebook, Instagram, TikTok, dan X. Karena di channel-channel tersebut Anda akan selalu mendapatkan berbagai video informasi terupdate mulai dari produk residensial, komersial, sampai dengan industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Nah, buat kalian yang serius mau naik kelas dari las listrik biasa atau stick, mesin ini adalah pintu gerbangnya. Jadi, saksikan video review ini sampai selesai. Model TIG 250P AC DC. DC atau direct current itu biasanya digunakan untuk mengelas baja seperti mild steel atau stainless steel dan tembaga. Hasilnya udah pasti rapi, stabil, terus penetrasinya juga udah dalam banget. Fitur kedua adalah AC alternating current khusus untuk mengelas aluminium dan magnesium. Mode AC ini biasanya akan membersihkan lapisan oksida pada aluminium yang sulit ditembus, sehingga lasan itu bisa menyatu dengan sempurna. Rate input voltage-nya itu hanya 220 volt. Itu artinya mesin ini udah sangat toleran terhadap tegangan listrik yang naik turun. Naik turunnya itu jadi sekitaran 15% ya toleransinya ya. Dari sekitar 187 volt sampai dengan 253 volt. Mesin ini masih bisa bekerja dengan sangat stabil. Rate input capacity-nya itu dari 4,5 sampai 5,3 kVA. Ini daya listrik yang ditarik dari PLN ya. Jadi kalian harus nyiapin MCB sekitar 16 sampai 25 ampere. Terus juga pastikan kabel sama instalasi MCB-nya itu sudah memadai. Oke, untuk welding current. Jadi welding current-nya itu ada dua. Dia bisa TIG, bisa MMA. Jadi bisa gas argon dalam mode TIG atau bisa juga ketika mode stick kalau misalkan pengerjaan di outdoor. Untuk TIG itu maksimal kekuatannya bisa sampai dengan 200 ampere. Udah cukup besar banget untuk kalian yang sering ngelas baja atau stainless steel dengan ketebalan hingga 5 sampai 6 mm dalam satu kali gerak. MMA-nya atau sticknya itu bisa mencapai 160 ampere. Jadi bisa berfungsi sebagai mesin las stick atau electrode dengan arus maksimal 160 ampere. Selain itu, rate duty cycle-nya itu di 60%. Jadi rate duty cycle-nya adalah stamina si mesin. Jadi arti 60% pada arus keberapa itu biasanya pada arus maksimal ya, kita hitung misalnya 200 ampere. Jadi dalam siklus 10 menit mesin TIG 250P ini bisa mengelas terus-menerus selama 6 menit dan butuh istirahat 4 menit untuk mendinginkan komponen internal yang ada di dalam mesin las ini. Untuk pekerjaan harian, misalkan di bengkel atau di workshop, siklus ini udah sangat memadai dan menunjukkan betapa kualitas build-nya itu udah bagus banget. Non-load voltage-nya itu ada di 60 volt. Itu udah aman dan sesuai standar banget. Itu adalah tegangan saat tidak mengelas. Contoh buat kalian yang misalkan di modifikasi motor membuat custom exhaust stainless steel untuk motor nih. Jadi metode yang digunakan adalah TIG DC. Jadi mesin ini mampu untuk pengelasan pipa stainless menjadi sangat terkontrol banget. Jadi arusnya kalian bisa setting mungkin di 60 sampai 90 ampere untuk ngelas pipa tipis karena takutnya ada kejadian burn stroke atau bolong pada hasil pengelasan. Terus hasil lasannya atau bitnya itu udah rapi banget seperti susunan uang koin dan hampir tidak membutuhkan proses grinding sama sekali untuk perapian dari hasil pengelasannya. Jadi cocok banget untuk hasil-hasil
showroom quality. Nah, biasanya case kedua adalah memperbaiki blok mesin aluminium yang retak. Nah, modenya beda lagi. Kalian harus pakai mode TIG AC. Jadi ini adalah salah satu pengelasan yang cukup sulit karena dengan mode AC dan frekuensi yang bisa diatur pada mesin 250p ini, kita bisa membersihkan dalam tanda kutip permukaan aluminium sambil pengelasan. Jadi arus yang stabil itu memungkinkan kita untuk melakukan pengelasan pada posisi yang sulit untuk ketika dalam mengisi retakan tanpa membuat lubang yang baru. Berat bersihnya itu ada di 20 kg dengan dimensi panjang 50 cm, lebar 25,5 cm, tingginya itu 48 cm. Bobot 20 kg, mesin ini masih bisa dipindahkan dengan dua tangan ya. Cocok untuk dibawa ke lokasi proyek atau pindah-pindah ketika di dalam bengkel. Sudah dilengkapi juga dengan 4 buah roda, sehingga untuk fleksibilitas itu udah sangat mudah banget. Unit ini sudah dilengkapi juga dengan IGBT inverter. Jadi konsumsi listriknya itu pasti hemat. Oke, jadi ada beberapa tampilan. Tampilan dasar adalah ampere, second, hertz, dan persen. Nanti akan saya jelasin lebih detail lagi fungsi lainnya. Oke, jadi kalau weld mode di sini itu ada 3 pilihan mode pengelasan, AC TIG, DC TIG, dan MMA atau stick. Itu kalian bisa pencet ini aja kalau mau proses pilihnya ya. Jadi kalau AC TIG itu untuk mengelas aluminium dan magnesium. Jadi mode ini membersihkan permukaan oksida sambil memberikan panas pada material yang sedang dilas. Kalau DC TIG, kalau mode ini, nah ini untuk mengelas plat baja, stainless steel, tembaga, dan kuningan. Jadi dia bisa ngasilin busur yang lebih stabil dan penetrasi yang dalam. Fungsi ketiga, dia bisa MMA juga atau stick, manual metal arcs, atau mode las listrik atau elektrod. Jadi digunain ketika kalian tidak membutuhkan gas atau lagi melakukan pengelasan di luar ruangan. Control mode. Jadi control mode ini bisa dipakai ketika kalian menggunakan fungsi TIG. Bisa AC TIG atau DC TIG. Nah, fungsi control mode-nya apa? Jadi control mode atau mode kontrol ini mengatur bagaimana proses pengelasan dimulai dan diakhiri. Ada dua fungsi, 2 touch atau 4 touch. Jadi kalau 2 touch itu mode yang paling sederhana. Jadi gini, ini kan switch nih. Kalau kalian pasang mode 2 touch itu jadi mode sederhana. Kalian tekan switch untuk mulai ngelas, terus lepas switch untuk berhenti. Nah, kayak gitu doang. Itu kalau mode 2 touch. Jadi cocok untuk las-lasan spot atau lasan pendek. Nah, tapi kalau kalian masuk ke mode 4 touch, jadi kalau 4 touch itu dia mode semi otomatis. Tekan switchnya sekali, maka dia akan mulai dengan proses starting current. Jadi switchnya tekan sekali, dia akan masuk ke starting current. Terus kalian proses terus ngelas, dia akan masuk ke main current. Kalian tekan switchnya sekali lagi, dia akan masuk ke proses arch and current atau downslope. Terus akhirnya baru berhenti. Nah, ini biasanya cocok untuk pengelasan yang panjang, yang konsisten tanpa harus kalian tahan terus switchnya. Pulse frekuensi atau pulse selection. Jadi pulse selection ini pemilihan pulsa. Jadi bisa milih mau aktifin pulse atau nonaktifin pulse. Nah, pulse-nya apa? Kalau without pulse artinya ya pengelasan dengan arus konstan. Kalau with pulse artinya mode pulse-nya itu dihidupin. Jadi arus akan berfluktuasi antara pulse current dengan base current-nya. Biasanya akan mengurangi panas input rata-rata, terus mencegah distorsi pada material tipis dan memudahkan kontrol pengelasan. Jadi analoginya itu sederhana banget. Kalian misalkan keran air ya. Jadi kalau without pulse airnya akan keluar terus-terusan, arusnya konstan. Tapi kalau with pulse itu keran air yang kalian pencet pelan-pelan, pencet terus-terusan, jadi airnya itu akan nyiprat. Nah, itu jika fungsi pengelasan yang kalian aktifkan pulse-nya. Jadi dengan with pulse itu ada dua settingan lagi nih. Kalian lihat di sini ya. Kalau saya aktifin with pulse, maka kalian bisa pilih pulse frekuensi dengan pulse width. Nah, fungsi dari kedua pulse frekuensi dan pulse width ini merupakan dua settingan yang membuat pengelasan TIG itu jadi sangat presisi banget. Jadi ini dua settingan ini jadi atau mode jantungnya dari mode pulse. Jadi pada intinya mode pulse ini melakukan hal yang persis sama dengan arus listrik. Arus listrik itu berfluktuasi antara dua level, peak current sama base current-nya.
peak current atau pulse current-nya ini artinya arus tinggi yang dapat mampu melelehkan logam. Kalau base current itu arus rendah yang menjaga busur tetap menyala tapi mendinginkan si poolnya sebentar. Jadi pulse frekuensi sama pulse width inilah yang ngontrol ritme dari pencetan selang itu atau mengontrol pengelasan take itu. Pulse frekuensi itu intinya adalah seberapa cepat. Oke, kita ngomong frekuensi otomatis pasti diukur dalam satuan hertz. Kita cek ya. Kalau kita masuk ke mode pulse frekuensi, hertz akan menyala, betul kan? Nah ini. Jadi pulse frekuensi itu pasti identik dengan hertz. Jadi 1 hertz itu artinya 1 siklus naik turun per detik. 100 hertz itu 100 siklus per detik. Analoginya kecepatan kalian dalam mencet selang. Frekuensi rendah itu biasanya dari 0,5 sampai 2 hertz. Jadi kayak detak jantung yang lambat banget. Cocok untuk mengelas dengan ritme-ritme tertentu. Jadi memberikan waktu untuk menambahkan filler wire di setiap pulsanya. Kalau settingan rendah itu mampu menciptakan pattern las yang lebih teratur sama terkontrol. Contoh pengaplikasiannya, kalau kalian sering ngelas pipa di posisi 5G atau membuat pattern pengelasan yang sangat dekoratif banget. Nah itu kalian bisa pakai frekuensi rendah. Gimana kalau misalkan frekuensi itu disetting dari 50 sampai 200 Hz? Itu artinya jatuhnya frekuensi yang tinggi. Jadi siklusnya itu udah cepet banget sampai tidak bisa diikuti mata. Contoh analoginya adalah kayak suara nyamuk. Kalian bisa dengar tapi kalian nggak bisa ngikutin sama sekali nyamuknya di mana. Kalau dalam pengelasan itu biasanya akan membuat busur atau pengelasan itu lebih fokus dan stabil. Jadi ngurangin heat input. Jadi input panasnya itu akan dikurangi secara signifikan. Jadi mencegah distorsi pada material-material tipis. Contoh, ketika kalian ngelas stainless steel tipis setebal 0,5 mili, kayak gitu tuh, dia akan mengurangi distorsi sama ngurangi heat input. Terus jadi pengaplikasian berikutnya, biasanya kalian akan menggunakannya ketika pengelasan sudut-sudut tajam pada material aluminium. Kunci utamanya adalah berapa lama. Jadi perbedaan waktu antara peak current yang tadi kita bahas dan base current-nya dalam satu siklus pulse dinyatakan biasanya dalam satuan persentase. Nih, kita masuk ke menu pulse width ya. Nah, dia akan satuan ke persentase. Biasanya dibagi menjadi rata-rata 3 sih, 50%, 80%, sama 30%. Kalau 50% artinya waktu peak current sama lamanya dengan base current. 80% artinya waktu peak current itu lebih lama 80%. Waktu base current-nya lebih singkat, hanya 20%-nya aja, dan seterusnya. Jadi analogi sederhananya adalah durasi setiap pencetan selang kalian. Duty cycle yang tinggi atau pulse width yang tinggi sekitar 80% itu pencetan yang lama, istirahatnya cuma bentar. Jadi akan lebih banyak mengeluarkan panas. Tapi kalau pulse width kalian rendah di 30%, artinya pencetannya itu singkat, istirahatnya lebih lama. Jadi panasnya lebih sedikit. Saya tampilkan satu tabel ya di sebelah kanan saya ini. Jadi fungsi atau efek pada pengelasan ketika pulse width-nya itu di tinggi sama di rendah. Kalau di tinggi, kalian lihat nih tabelnya, penetrasinya akan lebih dalam. Pool logam cair lebih besar dan lebih bersifat fluid. Jadi cocok untuk yang pengelasan material yang lebih tebal atau butuh penetrasi yang lebih dalam. Tapi kalau kalian materialnya lebih tipis, pakai duty cycle yang lebih rendah. Jadi penetrasinya lebih dangkal, heat inputnya lebih rendah, terus pool logam cairnya lebih kecil dan lebih terkontrol. Jadi yang saya bilang cocok untuk material tipis, root pass atau joinan dengan celah yang kecil banget. Jadi kesimpulannya adalah pulse frekuensi itu ngontrol irama denyutnya. Frekuensi tinggi sama dengan stabil. Frekuensi rendah sama dengan lebih berirama. Kalau pulse width atau duty cycle itu lebih ngontrol keseimbangan panas dalam setiap frekuensinya. Jadi persentase tinggi pasti lebih panas, persentase rendah dia lebih dingin. Jadi ketika kalian udah bisa nguasain kedua settingan ini, kalian udah memiliki kendali yang luar biasa sama panas dan fluiditas logam cair. Jadi kalian atau dua fitur ini adalah fitur profesional yang memisahkan antara seorang teknisi profesional pengelasan dengan yang hanya hobi aja. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada namanya gas pre-flow dan di ujungnya ada namanya gas post-flow. Jadi bisa ditekan ya. Nah, ini satuannya second. Terus pas kalian masuk ke gas post-flow juga second. Gas pre-flow seperti namanya, aliran gas awal.
Jadi aliran gas pelindung argon yang biasanya kita pakai itu yang keluar sebelum busur listrik menyala. Jadi analoginya kayak kalian bersihin gelas dengan kain sebelum nuang minuman. Jadi kalian ingin wadahnya tuh bersih dulu sebelum diisi. Fungsi dan tujuan dari gas pre-flow itu lebih ke mengusir udara, oksigen dan nitrogen, terus mencegah kontaminasi awal, dan memastikan start pengelasan yang bersih banget. Kemudian pengaturan waktunya biasanya pre-flow ini hanya membutuhkan waktu yang singkat. Kalian cukup setting aja di 0,5 sampai 1 detik. Tujuannya tuh hanya untuk memastikan udara yang di sekitar pengelasan itu benar-benar tergantikan. Post flow seperti namanya, aliran gas akhir. Jadi aliran gas pelindung yang terus keluar setelah pengelasan atau busur listrik itu padam. Jadi kayak kalian tuh membiarkan kue yang baru keluar dari oven terus di dalam oven itu selama beberapa saat. Jadi kalian udah beres nih manggang kue. Jadi kuenya tuh di dalam oven aja walaupun posisi ovennya tuh udah mati. Selama beberapa saat agar tidak jatuh atau kolaps. Biasanya kan ada yang habis keluar dari kue itu langsung tiba-tiba jatuh atau kayak pengembangnya itu kurang. Jadi tujuan dari gas post flow ini penting banget karena kenapa? Yang pertama, melindungi logam cair yang sedang membeku. Terus yang kedua, mencegah oksidasi dan porositas. Dan ketiga, mendinginkan dan melindungi tungsten. Dan keempat, pengaturan waktu post flow itu bervariasi banget tergantung panasnya material. Biasanya untuk las-lasan kecil atau ringan, material yang tipis dengan arus yang rendah, 5-8 detik settingannya udah cukup. Kalau las-lasan berat, kayak materialnya tebal, arusnya tinggi, terutama pengelasan aluminium, bisa membutuhkan 10-20 detik. Jadi semakin panas si material workpiece-nya, semakin lama si post flow-nya. Starting current itu seperti namanya arus awal. Jadi fungsinya buat ngontrol kondisi start pengelasan untuk menghindari masalah di detik-detik pertama. Jadi kayak kalian ngidupin mobil. Jadi kalian tuh nggak langsung nancep gas dari posisi parkir, tapi pelan-pelan memberikan tenaga untuk biar bergerak secara mulus. Jadi ketika kalian udah bebas parkir kan biasanya kalian lepas rem biar jalan pelan-pelan tuh. Nah itu namanya starting current. Jadi detail dan aplikasinya itu starting current rendah, itu biasanya paling sering digunakan. Jadi untuk mencegah terjadinya lubang pada material tipis dan melindungi ujung tungsten dari namanya thermal shock. Cara kerjanya biasanya busur menyala dengan arus yang lebih rendah daripada arus utama atau main current-nya. Jadi dia manasin area itu secara perlahan. Lalu setelah 0,5 sampai 1 detik baru naik ke main current-nya. Jadi contoh misalkan kalian mau ngelas pipa stainless steel yang tebalnya 0,8 mili. Set main current-nya kalian set di 45 ampere, artinya starting current-nya di 25 ampere. Jadi ketika start awal dia manasin si materialnya, dan ketika masuk ke main current si material platnya itu nggak akan terjadi bolong atau bentrok pada materialnya. Jadi fungsinya itu mengontrol pengisian kawah terakhir atau hasil ujung las terakhir atau crater di bagian ujung lasan untuk mencegah adanya cacat ketika di ujung pengelasan. Nah, analogi sederhananya kalau ending current itu ngerem mobil secara halus, bukan ngerem mendadak. Jadi kalau kalian akan ketika mau berhenti di satu tempat atau spot, kalian akan ngurangin kecepatan dari jauh secara bertahap sebelum mobil berhenti total. Nah, itulah analogi dari ending current. Jadi kenapa ending current itu penting? Karena ketika kalian menghentikan busur secara tiba-tiba, logam cair yang di ujung pengelasan itu akan langsung membeku dengan sangat cepat banget. Pembekuan yang cepat ini jadi menjebak gas sama kotoran, menciptakan namanya crater crack atau retak kawah. Atau namanya bisa juga disebut porosity, yang merupakan titik lemah atau bisa jadi awal dari retakan yang lebih besar. Jadi kalian ketika proses ngelas di ujungnya ini, itu biasanya akan nyiptain namanya crater crack. Nah, dari crater crack ini akan nyebabin retakan yang akan lebih gede lagi ke bagian-bagian yang material yang kalian lasin. Atau biasanya ada juga istilah yang kita bisa kenal namanya down slope. Jadi di akhir lasan itu kalian akan melepas switchnya, atau yang bisa pakai pedal. Jadi mesin tuh nggak langsung padam. Jadi arus tuh akan turun secara bertahap dari arus utama ke ending current yang lebih rendah dalam jangka waktu tertentu. Jadi selama proses turun ini, kalian akan terus nambah kawat las untuk ngisi kawah yang menyusut. Jadi lubangan itu akan terus terisi sampai akhirnya mati sendiri. Oke, jadi setelah waktunya habis, baru busurnya padam. Jadi kesimpulannya adalah starting current itu untuk inisiasi yang lebih terkontrol. Jadi untuk mencegah kerusakan di awal.
Kalau ending current itu penyelesaian yang lebih rapi dan elegan. Jadi dia mencegah titik lemah pada akhir ujung pengelasan. AC parameter itu ada dua, AC frekuensi sama cleaning white. Nah, tapi mode ini akan aktif kalau kalian aktifin AC take. Tuh. Oke, kalau AC frekuensi tentu ya, seperti namanya frekuensi, pasti satuannya hertz. Kalau cleaning white itu datunya dalam bentuk persen. Oke, tapi modenya harus AC take ya. Jadi AC frekuensi atau cleaning white itu dua fitur yang paling kritis dan powerful ketika kalian sedang mengelas aluminium. Jadi ketika mode AC take, dua fungsi ini akan memberikan kalian kontrol yang sangat presisi banget atas karakteristik busur kalian atau hasil-hasil las kalian. AC frekuensi atau frekuensi AC, bisa orang sebutnya itu si penstabil busur. Jadi apa itu? Jadi AC frekuensi itu akan ngatur berapa kali per detik arus listrik berganti arah dari elektrod positif ke elektrod negatifnya, dan sebaliknya diukur dalam satuan hertz. Analoginya gini, jadi kalian bayangin kalian menggosok permukaan aluminium dengan amplas. Jadi frekuensi rendah di 50-60 itu gosoknya pelan tapi lebar. Penetrasi itu akan lebih dangkal dan melebar. Panas menyebar ke area yang lebih luas, white bead dia biasanya. Nah, cocok untuk material-material aluminium yang tipis. Dan pengaplikasiannya di mana heat input tuh nyebar nggak jadi masalah. Biasanya untuk ngelas panel aluminium yang datar terus tipis. Nah, kalau frekuensinya kalian setting tinggi, biasanya di 100 sampai 200 Hz, itu kayak ngegosok permukaan aluminium itu dengan cepat dan fokus pada satu titik aja. Kalau pada pengelasan itu jadi jatuhnya pembersihan oksida yang lebih sempit dan terkonsentrasi. Garis pembersihannya itu udah deket banget sama pool lasanya. Nah, penetrasinya itu biasanya lebih dalam, terus lebih sempit. Terus mirip dengan las DC lah, tapi ideal untuk sambungan T aluminium, fillet aluminium, atau sudut-sudut tajam. Jadi mengurangi distorsi panas secara signifikan karena panas nggak nyebar ke seluruh material. Contoh, misalkan kalian mengelas sambungan T-joint aluminium yang tebal banget, terus sudutnya tuh dalam. Atau pekerjaannya membutuhkan penetrasi yang dalam. Nah, itu cocok menggunakan AC frekuensi yang tinggi. Cleaning white atau leba pembersihan, itu biasanya disebut si pembersih oksida. Jadi apa itu? Itu sebenarnya settingan AC balance-nya aja. Jadi dia ngatur rasio atau perbandingan waktu antara dua fase dalam siklus AC. Jadi elektroda negatif biasanya dipanggil EN ya, atau DC min-nya, itu fase pembersihan, cleaning action. Jadi elektron menabrak material kerja, menghasilkan lapisan oksida aluminium yang keras. Kalau elektrod positifnya atau DC plus itu fase pemanasan atau penetrasi. Jadi elektrod nabrak ujung tungsten, jadi memberikan 70% dari panas yang akan melelehkan aluminium. Cara settingnya gampang. Jadi kalau persentase EN atau elektrod negatifnya lebih tinggi, artinya lebih banyak waktu untuk pembersihan. Kalau persentase EP-nya atau elektrod positifnya lebih tinggi, artinya lebih banyak waktu untuk panas dan penetrasi pada waktu proses pengelasan. Nah, kalau kalian putar di bagian sini, nah ini persen ya, kalian tinggal atur aja. Jadi kesimpulannya, AC frekuensi itu ngontrol bentuk dan stabilitas busur, mau fokus atau mau ngelebar. Kalau cleaning white atau AC balance itu ngontrol keseimbangan antara pembersihan sama panas. Jadi kalau kalian udah bisa nguasain kedua settingan ini, kalian tuh bukan hanya bisa ngelas aluminium aja, tetapi kalian bisa mengendalikan dan mengoptimalkan proses pengelasan untuk mendapatkan hasil yang kuat, rapi, dan bebas cacat sesuai dengan kebutuhan spesifikasi proyek kalian. Inilah yang membedakan antara welder biasa dengan welder profesional untuk pengelasan aluminium. Secara keseluruhan dari semua review kita, Fuji Weld TIG 250 PAC-DC ini adalah paket lengkap, powerful, terus juga intelligent. Kelebihannya tuh banyak ya, yang kayak saya jelasin, serba bisa TIG AC, bisa TIG DC, MMA, hampir semua jenis logam dan aplikasi semua bisa dilas. Stabil, toleransi tegangan input 15% yang membuat si mesin ini tangguh di berbagai kondisi listrik. Yang ketiga, bertenaga dan berstamina. Arus maksimal itu bisa sampai 200 ampere dengan duty cycle 60%. Menjamin si mesin ini bisa untuk pekerjaan harian yang berat banget. Terus udah portable banget, cuma 20 kg. Mesin las sebesar ini dayanya hanya 20 kg. Jadi masih tergolong gampang dipindahin, apalagi sudah disupport dengan 4 buah roda.
Jadi kesimpulannya adalah mesin ini cocok untuk kalian yang bekerja di bengkel fabrikasi profesional yang butuh satu mesin untuk berbagai keperluan. Welder yang ingin upgrade dari las busur listrik atau mic ke pengelasan yang lebih presisi. Buat hobis advance yang serius menekuni dunia custom part, seni logam atau restorasi dengan garansi electrical spare parts selama 1 tahun. Kalian juga udah bisa tenang banget. Jadi kalau Anda atau kalian mencari mesin las yang bukan cuma nyala tapi juga pintar dan siap diajak kerja keras dengan hasil premium, Fuji Weld TIC 250P AC/DC adalah pilihan yang sangat sulit untuk kalian tolak. Indotara Persada juga memberikan pelayanan purna jual yang terpercaya, ketersediaan spare part serta teknisi yang handal, dan kami selalu siap memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi Anda kapanpun dibutuhkan. PT Indotara Persada menghadirkan pelayanan purna jual terpercaya. Kami memastikan ketersediaan spare parts selalu terkelola dengan baik melalui sistem digital terintegrasi dan manajemen persediaan yang efisien, sehingga distribusi menjadi cepat dan tepat, serta dukungan teknisi yang handal. Dan kami selalu siap memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi Anda kapanpun dibutuhkan. Buat Anda yang tertarik pengen cek unitnya langsung, bisa langsung datang ke showroom kita di Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di kawasan Millennium Industrial di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Buat kalian yang pengen ngecek dulu secara online, bisa langsung akses website PT Indotara Persada di www.indotara.co.id atau langsung akses marketplace kita di Tokopedia, Blibli, Shopee, sampai dengan TikTok Shop PT Indotara Persada. Kunjungi marketplace kami di Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, dan TikTok Shop. Temukan produk pilihan untuk menunjang kebutuhan dan perkembangan bisnis Anda. Cukup ketik PT Indotara Persada di kolom pencarian dan temukan solusi terbaik untuk bisnis Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada supaya nggak ketinggalan nih update-update produk canggih seperti ini. Dan juga jangan lupa like jika suka dengan video ini dan share ke teman-teman dan rekan kerja kalian yang lagi cari mesin las, apalagi buat mesin las aluminium. Sekian review video kita pada hari ini. Kita jumpa di review video mesin las berikutnya. Bye-bye.